Jadi dikarenakan setiap energi itu kan berbeda-beda sedulur. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang sejuk, ada yang netral. Itu setiap tempat itu berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu metafisika ya. Baiklah sedulur, sudah lama kita tidak bikin konten lagi tentang pembahasan, karena kemarin sudah beberapa kali saya bikin video tentang apa ya istilahnya, beberapa masalah tentang perkhodaman dan beberapa masalah terkait tentang tanda-tanda, misalnya 7 tanda-tanda apa, 8 tanda-tanda apa gitu ya. Nah karena kemarin itu belum ada sesuatu hal yang bisa kami bahas, maka dari itu ada salah satu saran dari salah satu sedulur, disuruh untuk membahas tentang energi alam ya. Makanya sedulur kalau mau saya ingin membahas sesuatu, silakan langsung komentar saja di bawah pembahasan tentang apapun ya yang masih berkaitan dengan dunia spiritual, dunia kegoiban ataupun dunia ilmu metafisika. Nah nanti kalau pertanyaan-pertanyaan sedulur itu ada yang masuk akal, ada yang logis gitu ya, nanti akan saya bahas, karena kebanyakan itu pertanyaannya kurang bagus lah kalau menurut saya gitu. Kebanyakan urusan-urusan pribadi gitu. Makanya saya malas untuk bahasnya. Nah, baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang energi alam sedulur. Kebetulan saya sedang berada di salah satu pegunungan di sini ya. Bisa lihat di belakang saya ada kabut di sana. Nah, energi alam itu apakah ada apa hanya sekedar haluk belaka gitu ya, ataukah memang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah jadi energi alam itu benar sedulur, energi alam semesta itu memang ada. Energi alam semesta itu memang ada. Nah saya akan membahas dulu tentang energi. Apa itu energi? Jadi sedulur, energi itu adalah suatu kekuatan gitu ya, sesuatu kekuatan yang tidak bisa dilihat gitu ya. Seperti halnya kita mengetahui sinyal HP, dia itu memiliki kekuatan untuk menangkap jaringan-jaringan internet. Nah, tapi sinyal tersebut itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan gitu. Begitupun dengan energi sedulur, energi itu ada, energi itu juga bermanfaat untuk kehidupan manusia dan kehidupan apapun yang ada di alam semesta ini. Dan energi tersebut juga sebenarnya ada, hanya saja tidak terlihat bagi orang-orang awam gitu sedulur. Mungkin bagi sedulur yang sudah mempelajari tentang ilmu kegoiban, cara mendeteksi sebuah energi, cara mengelola energi mungkin sudah paham ya. Tapi mungkin ada beberapa yang memang tidak paham tentang energi ini. Jadi energi itu adalah suatu kekuatan sedulur yang tidak berupa wujudnya gitu kan. Yang tidak berupa wujud, energinya itu adalah abstrak di alam semesta ini. Nah energi itu sedulur sifatnya itu adalah kekal gitu. Energi itu sifatnya kekal abadi. Selama dunia ini masih ada, energi itu masih ada gitu ya. Intinya gitulah. Nah lalu bagaimana tentang energi seseorang yang menggunakan energi untuk hal-hal tertentu gitu kan. Nah setelah energi tersebut diserap oleh manusia, atau misalnya energi tersebut berada di suatu lokasi-lokasi yang misalnya seperti pegunungan, atau alam semesta ini kan ada banyak ya, ada pegunungan, misalnya ada bukit-bukit, terus ada air terjun, terus ada sungai-sungai, dan masih banyak lagi. Nah setiap tempat tersebut itu memiliki kekuatan energi yang berbeda-beda.
Nah, jadi tergantung dari lokasinya ini seperti di mana dulu lokasinya. Ada di misalnya di pegunungan, di di lautan, di air terjun itu beda-beda energinya. Nah, karena saya sedang berada di perbukitan atau pergunungan di sini energi yang dominannya itu adalah untuk kesehatan, gitu sedulur. Energi tersebut, energi alam semesta ini sedulur, salah satunya seperti energi pegunungan ini bisa kita serap, bisa kita olah dan kita masukkan ke dalam diri kita gitu. Nah, biasanya setelah kita melakukan proses penyerapan energi di alam semesta seperti di pegunungan ini, nanti ada proses yang namanya meditasi penyerapan energi gitu. Banyak lah ya sekarang di YouTube pun sudah banyak diajarkan cara untuk menyerap energi. Ada yang menggunakan teknik meditasi, ada yang menggunakan teknik pernafasan, meditasi pernafasan mungkin gitu. Terus ada juga yang menggunakan teknik wirid atau masih banyak lagi lah ya. Jadi banyak sekali teknik-teknik atau metode-metode untuk melakukan penyerapan energi atau penarikan energi dari alam semesta tersebut gitu. Nah, jadi gitu ya. Misalnya nih, ada seseorang yang misalnya memiliki suatu penyakit. Nah, setelah itu dia melakukan sebuah pemasukan atau penyerapan energi di pegunungan atau yang memiliki energi yang dominan untuk kesehatan atau untuk mensehatkan badan gitu ya, untuk mensehatkan badan. Nah, setelah dia melakukan proses penyerapan energi, tiba-tiba rasa sakit atau penyakitnya itu hilang. Nah, itu karena energi yang dia serap itu sudah selaras ke dalam tubuhnya sehingga bisa untuk menetralisir atau membuang penyakit-penyakit atau rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita itu sendiri, sedulur. Jadi itu untuk penyerapan energi apabila ada seseorang yang sakit atau sedang merasa sakit gitu ya. Nah, sedangkan energi itu sedulur, rasanya bagaimana, getarannya bagaimana, bentuknya bagaimana, seperti yang saya bilang di poin di awal tadi ya. Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan batin yang memang mereka itu sudah mempelajari tentang energi, tentang bagaimana gelombang energi, bagaimana getaran energi itu sendiri. Tapi kalau misalnya sedulur nih, kalau sedulur misalnya sudah terbiasa melakukan penyerapan energi di tempat-tempat tertentu, insya Allah sedulur akan bisa merasakan energi tersebut, gitu kan. Insya Allah akan bisa merasakan. Karena setiap orang, setiap manusia yang melakukan penyerapan energi, salah satunya dari banyak rekan-rekan saya juga yang melakukan penyerapan energi tersebut, itu mereka itu merasakan sensasi-sensasi yang berbeda. Makanya saya tidak bisa menjelaskan. Seperti saya misalnya seolah menjelaskan rasanya bakso gitu. Ketika saya hanya menjelaskan saja kan nggak akan jelas juga sedulur, karena nggak bisa ngerasain langsung gitu kan. Nah, begitupun dengan energi meditasi yang akan dirasakan nanti. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sedulur. Karena beda-beda setiap orang itu. Ada yang misalnya merasakan getaran di sekujur tubuh. Ada yang di telapak tangannya merasakan seperti hawa dingin. Ada yang di tulang ekor sampai ke punggungnya itu merasakan seperti ada energi yang mengalir, sesuatu yang berjalan gitu. Karena setiap orang itu kan beda-beda gitu. Setiap individu itu beda-beda semuanya. Dan apabila sedulur melakukan berbagai penyerapan energi di tempat-tempat tertentu, jadi memang tidak semua tempat itu bisa kita serap energinya. Hanya tempat-tempat yang memiliki kandungan energi positif, kandungan energi yang bagus di tempat itu. Jadi untuk tata cara penyerapan energi alam juga ada tata caranya sedulur. Tidak sembarangan kita meditasi di belakang rumah, di kebun, nggak begitu juga ya. Karena akan ada berefek negatif juga apabila di dekat kita jarak 1-2 meter itu ada pohon. Misalnya kita dekat pohon nih meditasinya. Nah, kita itu ketutup pohon, kepala kita di atas. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena apabila kita meditasi atau melakukan penyerapan energi di dekat pepohonan, bukannya kita akan menyerap energi, malah energi kita akan diserap oleh pepohonan tersebut. Karena pepohonan itu kan dia itu memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai energi-energi ya. Jadi ada istilah kalau kita sering menanam pohon maka oksigen di sekitar situ akan bagus. Nah, itu dia itu menyerap oksigen-oksigen yang tidak baik dan memancarkan oksigen yang baik. Saat dia melakukan proses penyerapan oksigen yang tidak baik,
Nah, saat kita di situ melakukan meditasi atau penyerapan energi, maka energi kita akan diserap itu oleh si pohon tersebut. Maka disarankan jangan sampai kita bermeditasi atau melakukan penyerapan energi atau wiridan dengan niat ingin melakukan penyerapan energi di dekat pepohonan tersebut gitu. Jadi ada beberapa cara yang memang kita harus mengetahuinya dengan jelas. Jangan hanya sekedar melakukan tanpa ada bimbingan atau tanpa ada guru gitu ya. Karena sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu itu, sebaiknya kita harus dengan bimbingan seorang guru gitu. Jangan asal melakukan segala sesuatu dengan sendirian gitu sedulur. Karena khawatir ada efek-efek negatif di kemudian hari. Jadi dikarenakan setiap energi itu kan berbeda-beda sedulur. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang sejuk, ada yang netral. Itu setiap tempat itu berbeda-beda resedul energi di situ, pancaran energi di situ. Makanya kita harus memahami dulu nih energinya seperti apa di tempat tersebut yang mau kita serap, mau kita masukkan ke dalam diri kita. Nanti dikhawatirkan di situ energinya, misalnya nih energi yang berkhasiat untuk apa kan ketika kita serap, malah kita serap untuk hal-hal tertentu. Jadi malah nanti tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu kan. Karena energi itu ada yang panas, ada yang sejuk, ada yang dingin. Maksudnya sejuk dan dingin itu, sejuknya itu enak gitu kan. Terus ada yang dingin, bener-bener dingin banget kayak es gitu ada. Terus ada yang netral itu ada. Makanya kita harus memahami dulu berbagai energi-energi yang ada di alam semesta ini sebelum kita melakukan proses penyerapan energi. Baiklah sedulur, mungkin konten kita kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Terutama bagi sedulur yang merasa kebingungan tentang apa itu energi dan bagaimana cara untuk menyerap energi alam semesta. Sejatinya alam semesta ini memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali energi yang bisa kita gunakan dan bisa kita serap dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu kan. Di saat obat dari dokter sudah tidak bisa untuk menyembuhkan penyakit kita, maka energi alam semesta yang diciptakan Tuhan itu insya Allah bisa untuk mengobati penyakit yang kita derita. Baiklah sedulur, saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.